Yusril jadi kuasa Demokrat kubu Muldoko di MA, Andi Arief mabuk lagi, ditulis oleh Yoli Syalala dari siwat.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak ada cara lain mungkin yang bisa dilakukan kubu Demokrat versi AHY untuk menutupi ketakutan mereka kepada Profesor Yusril Iza Mahendra yang menjadi kuasa hukum Demokrat kubu Muldoko yang memperkarakan ADART partai ke Mahkamah Agung. Jika Rahlan Nasyidik mengatakan Yusril netral dalam perkara ini adalah tabir asap karena sejatinya Yusril memihak Muldoko. Sementara Didik Mukriyanto menyebut dengan menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Muldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan. Di lain kesempatan, Wasekjen Demokrat Irwan mengatakan, jika kalau PBB hanya partai 0, dan jadi partai bulan-bulanan dalam setiap pemilu, wajar saja karena ketumnya sibuk mengurusi dirinya sendiri dan partai lain. Selain serangan-serangan kepada Profesor Yusril di atas, ada lagi serangan personal kepada Profesor Yusril oleh kader Demokrat yang pernah menghebohkan publik dengan kasus narkoba dan kardus Pilpres Andi Arief. Andi Arief mengasumsikan Yusril mengalami pikun akut karena pernah meminta dukungan Pilkada Belitung Timur kepada Partai Demokrat. Maka atas hal tersebut dibuatnyalah semacam lelucon yang menurut saya alih-alih mempermalukan Yusril malah menampar muka Demokrat sendiri. Perlu barangkali kita ketahui bersama untuk menjawab tudingan beberapa kader partai yang panik ini, kita harus melihat ini secara netral terlebih dahulu. Pertama, dalam kasus ini, Profesor Yusril tidak mengatakan bahwa ADART Partai Demokrat saat ini tidak berlaku atau batal demi hukum. Artinya secara hukum Profesor Yusril mengakui selama belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ADART Demokrat yang saat ini masih berlaku dan sah secara hukum. Jadi, apa yang dinarasikan Andi Arief sebagai pemberitaan di berbagai media ini, menurut saya adalah narasi yang sedikit dicampur dengan pengaruh narkotika saja. Kira-kira begitulah. Kedua, soal PBB selalu jadi partai 0, di beberapa pemilu terakhir. Sepertinya itu tidak etis jika dikatakan karena Profesor Yusril sibuk mengurusi partai lain. Itu lebih kepada fakta lain, bukan seperti yang dituduhkan. Sebab sejatinya partai inilah yang sibuk minta diurusi atau meminta pertolongan kepada Profesor Yusril. Sejarah mencatat Golkar ribut, Yusril yang diminta menengahi. Begitupun PPP juga Yusril yang diminta menangani. Artinya soal Yusril selalu hadir dalam tiap perpecahan partai politik itu adalah bentuk kepedulian beliau terhadap pilar demokrasi itu sendiri. Tapi menurut saya ada untungnya juga barisan kader Demokrat kebakaran hatinya hingga bicara tak jelas di beberapa media beberapa hari ini. Sebab dengan pernyataan mereka demikian, hal ini semakin menegaskan bahwa tidak ada ahli hukum tata negara di Republik ini yang lebih brilian dari Profesor Yusril. Selain itu, di alam demokrasi, Demokrat tidak usah mengungkit hal remeh-temeh yang seolah ingin membuka ke publik dan membangun opini bahwa Profesor Yusril dan Partai Bulan Bintang tidak tahu terima kasih, sebab sejatinya Partai Demokratlah yang tidak tahu berterima kasih. Apalagi cuma perkara dukungan politik Demokrat kepada anak Profesor Yusril untuk Pilkada Belitung Timur itu kecil sekali, tidak sebanding dengan apa yang Partai Bulan Bintang dan Yusril berikan untuk Demokrat pada Pilpres 2004. Sebagaimana yang dikatakan Profesor Yusril untuk menjawab tuduhan beberapa kader Demokrat, jika tahun 2004 itu tidak ada dukungan Partai Bulan Bintang dalam pencapresan SBY, maka dalam sejarah bangsa ini tidak ada Presiden RI yang bernama SBY. Menurut saya perkara dan prahara Partai Demokrat ini case sederhana. Jadi mereka tidak terima ADART, mereka dikatakan inkonstitusional, sebagaimana yang didalilkan Profesor Yusril yang mewakili ex-kader Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Ya, bantah saja atau tangkis saja dalil tersebut di Mahkamah Agung, bukan malah membuat gaduh di berbagai media serta menyerang personal Profesor Yusril Iza Mahendra dan Partai Bulan Bintang. Perlu diingat yang memperkarakan ADART bukanlah Profesor Yusril tapi ex-kader Partai Demokrat, sebab Yusril tidak punya legal standing untuk mengacak-acak partai kekeluargaan tersebut. Beliau hanya bertindak sebagai kuasa penggugat yang memiliki legal standing untuk memperkarakan itu. Jadi berhentilah menyerang pribadi Profesor Yusril dan Partai Bulan Bintang. Hadapi saja secara jantan di tempat yang menjadi tempatnya, yakni ranah pengadilan, bukan malah meminta suaka kepada media dan berharap simpati setiap warga negara. Soal apakah ADART partai bisa atau tidak diuji di Mahkamah Agung, sebab ADART partai bukanlah aturan di bawah undang-undang yang bisa diuji di Mahkamah Agung. Jika menurut salah satu kader Demokrat hal ini tidak akan dikabulkan Mahkamah Agung karena bukan domain judicial review di Mahkamah Agung. Barangkali kita jangan terperangkap dengan asumsi demikian. Bisa saja hal itu sebaliknya karena ADART itu adalah konstitusi partai. Selain itu, Mahkamah Partai Politik juga tidak serta-merta bisa menyelesaikan perkara demikian.
Barangkali tepat jika kekosongan hukum ini dijawab MA. Apapun putusan MA nantinya ya, harus dihormati semua pihak. Begitulah sejatinya kita berhukum di negara yang katanya negara hukum ini. Sebelumnya dikatakan Profesor Yusril, jika apa yang dimintakan ini dikabulkan MA, artinya ke depan setiap anggota partai politik, mereka berhak dan punya legal standing untuk perkara serupa. Sebagai kesimpulan, pendiri bangsa kita sudah sepakat sejak awal bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Terhadap isu hukum yang ada saat ini sejatinya selesaikan sesuai dengan kaidah hukum pula. Berhentilah para elit Partai Demokrat itu mempertontonkan politik kekanak-kanakan. Sekali lagi, yang menggugat ADART itu adalah mantan kader Demokrat sehingga kurang elok sebagai bangsa yang beradab jika Demokrat malah menyerang Profesor Yusril Iza Mahendra dan Partai Bulan Bintang. Benar barangkali apa yang dikatakan salah satu pengacara idola saya, Kamal Firdaus. Beliau mengatakan, betapa atas nama keadilan selalu ada dusta di antara kita. Wassalam, Yoli Shalala. Belak-belakan Luhut sebut ada yang tidak suka Indonesia jadi negara maju, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari yang lalu Opung Luhut sempat membuat gempar media dengan menyebut pihak yang tidak ingin Indonesia bangkit. Apalagi periode Jokowi telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale, hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Mereka yang muak oleh pemerintah Jokowi pasti sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Dan saat itulah keyakinan menjadi negara maju cuma mimpi. Mereka yang berputus asa karena HTI, FP dibubarkan dan gagal ditunggangi. Kini juga harus terpukul karena suara aktivis dan akademis terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu di belakang Jokowi. Meski harus dikatai buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibatnya frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menimpahkan kekesalan kepada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini diduga bersekutu dengan pihak dari luar yang tidak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tidak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Awalnya, Deddy menyinggung mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani COVID-19. Namun kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tidak ingin Indonesia jadi negara maju juga. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut alasannya, Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat negara jadi maju ya gak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut seperti ditulis pada Rabu 7 Juli. Saya ulangi, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju karena saya mengalami bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita tidak maju. Itu fakta, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh, gak samalah beda, ujar Luhut. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas, dirinya menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia punya banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek untuk mendukung hal tersebut. Dulu zaman Orba atau Orde Baru, kita sebetulnya bisa, tapi kelamaan aja Orde Barunya, kata Luhut. Perkata Luhut ini menarik untuk direnungkan karena dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto, ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di blacklist sawitnya oleh Eropa, seketika menyulap sawit jadi bahan bakar dan mengolah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki presiden lain selain Soeharto dan Jokowi, kita harus akui itu. Beda dengan SBY kalau ditekan mungkin tambah pelempem, panik dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh pada pemerintahan Jokowi.
Meski terkadang beberapa kebijakannya tidak konsisten atau blunder, kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tidak ingin negara ini keluar sebagai pemenang dan bangkit dari pandemi. Makanya seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikan pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona dan sebagainya. Kita asah kemampuan kita di bidang IT kalau perlu mempelajari bisnis startup. Contohnya China yang saat ini surplus banyak setelah tertekan dan minus. Ini karena sudah banyak ratusan startup unicorn yang menopang perekonomian. Bandingkan dengan Indonesia yang baru ada 5 unicorn. Semoga upaya doa bersama serentak dengan tema Pray From Home menjadi pembuka pintu keberkahan agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Mari serentak kita sama-sama bersuara mendukung kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.